Halo students, jumpa lagi di Learning English Channel di YouTube Miss Irma, Learning with Miss Irma. Nah, pada video kali ini Miss Irma akan menjelaskan tentang future continuous tense. Future continuous tense adalah salah satu dari bagian dari grammar di mana kita menggunakannya ketika ingin menyatakan beberapa hal. Beberapa hal itu akan Miss Irma bahas tuntas di video ini. Jadi simak sampai selesai ya, jangan di skip-skip supaya kalian paham dan jangan lupa untuk membawa catatan dan mencatat hal-hal yang penting. Atau jika kalian masih belum paham, kalian ulang-ulangi lagi untuk menonton video ini. Oke, selamat menonton. Let's check it out. Future continuous tense adalah suatu bentuk tense atau grammar dalam bahasa Inggris yang biasanya disebut juga dengan future progressive tense. Jadi kalian jangan bingung ya kalau ada yang bilang future continuous tense atau future progressive, karena continuous itu sama dengan progressive. Nah, penggunaan tenses ini menunjukkan bahwa suatu kejadian akan terjadi di masa depan dan terus berlanjut untuk beberapa waktu. Hal yang penting untuk diingat adalah bahwa suatu kejadian yang digambarkan tenses ini adalah memiliki durasi waktu dan terjadi di masa depan. Sekarang kita berlanjut ke rumus future continuous tense. Rumusnya sangat mudah, yaitu kalian harus menambahkan subjek seperti biasa, kemudian plus will, plus be, plus verb ing. Nah, rumus tersebut tidak akan berubah meskipun kita menggunakan subjek tunggal atau jamak. Subjek tunggal masih ingat kan yang mana? I, you, they, we. Dan yang jamak adalah she, he, it. Jadi untuk kalimat positive future continuous tense adalah I will be staying with my uncle and aunt for a week. Yang artinya saya akan tinggal bersama paman dan bibi saya selama 1 minggu. Jadi kejadian ini menunjukkan sesuatu yang belum terjadi atau yang akan datang. Untuk kalimat negatifnya rumusnya adalah subject plus will or plus not plus be plus verb ing. Contoh kalimatnya, I will not be staying with my uncle and my aunt for a week. Atau, I won't be staying with my sister for a week. Jadi kalimatnya tinggal ditambahkan not saja. Dan artinya adalah saya tidak akan tinggal bersama paman dan bibi saya selama seminggu, atau saya tidak akan tinggal bersama saudara perempuan saya selama 1 minggu. Dan penggunaan will not bisa disingkat menjadi won't. Untuk kalimat interrogatif, rumusnya adalah will plus subject plus be plus verb ing. Contoh kalimatnya, will I be staying with my uncle and my aunt for a week? Jadi, seseorang itu bertanya, mungkin kepada orang tuanya. Dia bertanya, apakah aku akan tinggal bersama paman dan bibiku selama 1 minggu? Penggunaan future continuous tense. Yang pertama, fungsinya selain digunakan untuk menunjukkan kejadian yang akan berlangsung dengan durasi tertentu di masa yang akan datang, tenses ini juga mempunyai beberapa fungsi, yaitu untuk memproyeksikan atau merencanakan suatu kejadian di masa yang akan datang. Contoh kalimat future continuous tense adalah this time next week, I will be cycling near Mount Batur. Artinya adalah pada sekitar jam segini ini, minggu depan, saya akan bersepeda di dekat Gunung Batur. Jadi menyatakan sesuatu kejadian yang terjadi pada saat diungkapkan, tapi itu terjadinya pada masa yang akan datang. Misalnya lagi, just think, next Wednesday you will be zooming with Miss Novi.
Nah, coba berpikir kemungkinan pada Rabu depan kalian akan berzooming dengan Miss Novi pada jam segini ya, tapi minggu depan atau next Wednesday. Jadi begitu cara membuat kalimatnya. Untuk memprediksi atau memperkirakan kejadian di masa yang akan datang. Misalnya contohnya, he'll be submitting the homework at Google Classroom, I expect. Dia akan mengumpulkan PR-nya di Google Classroom. Saya berharap. Kemudian contoh lainnya, I guess you'll be feeling thirsty after cycling in midday. Mesira memperkirakan bahwa kamu akan merasa kehausan setelah bersepeda di hari siang. Pada bentuk interrogatif, tense ini dapat digunakan untuk menanyakan dengan sopan informasi mengenai kejadian di masa yang akan datang. Contohnya adalah, will Jessica be zooming with us? Apakah Jessica akan bertemu lewat Zoom atau video call bersama kita? Dan contoh lainnya adalah, will I be drinking or eating during Zooming? Apakah aku akan bisa makan atau minum pada saat Zoom meeting? Nah, selain itu juga untuk menunjukkan kejadian yang berlangsung dengan durasi tertentu yang kita harapkan akan terjadi di masa yang akan datang. Contohnya adalah, when he is in Bali, he will be staying with friends. Pada saat dia di Bali, dia akan tinggal bersama teman-temannya. Dan contoh lainnya, I'll be eating with Okta this evening, so I can talk to her. Jadi aku akan berencana makan bersama Okta pada siang atau sore ini. Jadi aku bisa ngobrol bersama Okta. Nah, pada tense ini juga bisa ditambahkan dengan kata still. Tense ini menunjukkan suatu kejadian yang sedang terjadi sekarang dan kita berharap akan terus berlangsung sampai masa yang akan datang. In an hour, I'll still be jogging with Sarah. Dalam waktu sejam lagi, aku akan jogging dengan Sarah. Dan contoh kalimat lainnya adalah, tomorrow he'll still be suffering from his cold. Besok aku rasa dia masih menderita akibat flu yang dideritanya. Kapan tidak boleh menggunakan future continuous tense? Sangat penting untuk memperhatikan bahwa future continuous tense hanya digunakan dengan action verb. Karena action verb bisa saja mempunyai durasi waktu. Action verb mendeskripsikan aktivitas seperti running, thinking, dan walking. Berlari, berpikir, berjalan, seperti itulah action verb. Sedangkan estative verb adalah mendeskripsikan keadaan seperti being, seeming, and knowing. Nah, akan sangat aneh jika kita menggunakan future continuous dengan stative verb. Untuk stative verb dan action verb akan Mesira bahas pada video selanjutnya ya, supaya nggak panjang di sini. Contoh kalimat future continuous tense. I will be being so angry if he won't come. Nah, ini adalah kalimat yang salah. Contoh yang benar adalah, I will be so angry if he won't come. Contoh lainnya ya, I will be knowing if he lies. Nah, ini salah. Yang benar adalah, I will know if he lies. Nah, dapat kita lihat bahwa kata being and knowing tidak cocok untuk digunakan dalam future continuous tense. Nah,
itulah tadi penjelasan Miss Irma tentang future continuous tense. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Jika kalian belum paham, kalian ulangi lagi untuk mendengarkan video ini dan mencatat bagian-bagian yang penting lainnya. Thank you for watching guys, and don't forget to subscribe, like and share this video. See you in the next video. Bye!